Shalom, salam kimia. Jumpa lagi di channel video Bu Eri, sahabat kimia. Terima kasih yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi para pengunjung ya. Itu adalah dukungan sosial emosional bagi berkembangnya channel ini. Baik, sahabat kimia, kali ini Bu Eri akan membahas topiknya adalah laju reaksi, rate of reaction ya. Yang kita bahas adalah hal-hal yang terkait dengan laju reaksi. Namun bahasan pada kali ini adalah berbasis kepada grafik dan integrasi ya. Kita mulai dari pembahasan orde 0 dulu ya sahabat kimia ya. Laju reaksi itu apa saja yang perlu ditanyakan di sana? Ya, biasanya kita akan membahas masalah konstanta laju ya. Kemudian kita bahas apa hubungan konstanta laju dengan laju reaksi itu sendiri, faktor apa yang mempengaruhi laju reaksi di dalam menentukan nilai laju itu ya. Nah, sahabat kimia, ini adalah bahasan tentang laju reaksi berbasis pada grafik dan integrasi. Ya, apa itu integrasi? Sebentar akan dijelaskan ya. Nah, oleh karena itu kita beri batasan bahasan yaitu pada kali ini kita bahas untuk orde 0 ya. Apa itu orde dan apa kaitannya dengan laju reaksi dan konstanta laju? Kita lihat sekilas tentang grafik laju reaksi ini ya. Kalau kita lihat pada grafik yang sebelah kiri, grafik itu terdiri dari dua komponen ya. Yang kita lihat adalah sumbu X atau absis di sini adalah waktu. Waktu biasanya dalam satuan sekon, detik ya. Dan sumbu Y-nya atau kita sebut ordinat adalah konsentrasi reaktan. Konsentrasi reaktan. Ya, konsentrasi biasa dinyatakan dalam satuan mol per liter atau molar. Dan untuk menuliskan simbol dari konsentrasi, sahabat kimia menggunakan tanda kurung siku besar seperti ini ya. Jadi konsentrasi reaktannya adalah di sumbu Y dan waktu. Lalu kita melihat kurva yang dibentuk dari plotting dari sumbu X terhadap Y, itu ternyata kurvanya seperti ini ya, miring ke kuadran, menuju ke kuadran 2 ya, ke sana ya. Nah, artinya di sini kemiringan dari sebuah kurva, untuk kurva garis lurus itu kita sebut dalam secara matematis kita sebut gradien. Gradien atau kemiringan atau slope. Dan slope ini di dalam bahasan laju reaksi itu merupakan nilai konstanta laju. Mengapa begitu penting menentukan sebuah konstanta laju pada laju reaksi? Karena konstanta laju itu korelasi terhadap laju reaksi itu sendiri ya. Nah, sahabat kimia, kita beralih ke grafik sebelah kanan ya. Kita perhatikan baik-baik komponen grafik itu apa saja. Kita baca X-nya apa, absisnya apa. Di sini absisnya adalah konsentrasi dalam satuan molar ya. Kita gunakan satuan standarnya. Kemudian Y-nya atau ordinatnya. Ordinatnya apa? Dibaca baik-baik ordinatnya. Ordinatnya adalah laju reaksi. V ya, velocity, speed, laju reaksi ya. Laju reaksi itu dinyatakan dalam perubahan konsentrasi dari reaktan atau produk persatuan waktu. Dan di sini kurva yang dibentuk pada grafik kedua ini adalah garis mendatar lurus ya. Di sini kalau kita diminta menentukan kemiringan dari grafik ke slope atau gradiennya, tentu tidak punya kemiringan karena di sini garis lurus saja ya. Dan di sini kita katakan berarti kemiringannya sama dengan 0 ya. Dan ini slope ini adalah nilai konstanta laju ya. Konstanta lajunya yang merupakan laju reaksi itu sendiri itu nilainya 0 alias tidak ada perubahan laju reaksi pada semua konsentrasi larut. Nah, sahabat kimia, ini adalah batasan khusus pada bahasan orde 0 ya. Lalu bagaimana kita menentukan lajunya berdasarkan pada integrasi atau bahasan matematis ya. Nah, sahabat kimia, sekarang kita menuju ke sini ya. Boleh kan jelaskan dari awal ya. Nah, baik ya. Kalau ada sebuah persamaan reaksi kimia, misalnya di sini
kita menggunakan simbol R ya. R adalah reaktan. Ini simbol saja ya. Reaktan akan bereaksi menghasilkan P atau produk ya. Nah, maka kalau reaksi itu berlangsung terus-menerus, maka logikanya reaktan akan berkurang. Sementara produk akan bertambah. Berkurangnya reaktan, bertambahnya produk itu berjalan seiring dengan masa reaksi itu berlangsung. Artinya berjalan seiring dengan waktu. Oleh karena itu, karena reaktan ini berkurang, maka kita boleh menuliskannya min ya, min berkurang. Berkurangnya konsentrasi reaktan seperti itu per satuan waktu. D, T itu waktu, time ya. Dan ini akan sama dengan bertambahnya konsentrasi dari produk. Karena produk itu kan nambah ya, reaktan itu bereaksi menghasilkan produk. Jadi produknya akan bertambah. Bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Nah, sahabat kimia, kenapa Bu Eli menuliskan tanda ini ya? Tanda seperti ini kita perlu sepakati bersama ya, bahwa ini itu artinya adalah molar. Mol per dm kubik, mol per liter ya. Molar adalah satuan dari konsentrasi. Tandanya kurung siku besar ya. Kemudian kita sepakati dulu nih simbol-simbolnya ya. R tadi apa? R adalah reaktan. Ya, yang bereaksi atau pereaksi. P adalah produk, hasil reaksi. Produk atau hasil reaksi. Lalu D apa? D ini sebenarnya delta ya. Delta dalam bahasa Yunani itu merupakan selisih, perubahan. Jadi perubahan berkurangnya konsentrasi. Jadi molar itu kan konsentrasi ya. Konsentrasi. Molar itu konsentrasi ya. Itu berkurang seiring dengan bertambahnya waktu. Sementara produk bertambah seiring dengan bertambahnya waktu. Nah, inilah yang kita sebut sebagai suatu apa? Suatu laju reaksi. Rate of reactions. Laju reaksi. Jadi misalnya sahabat kimia mau tulis di sini. Jadi ini sebenarnya pengertian dari laju reaksi. Diberi simbol V ya. V itu singkatan dalam bahasa Inggris artinya velocity ya. Velocity atau laju reaksi. Nah, baik sahabat kimia, kita sudah tahu itu. Nah, sekarang kalau kita balik lagi ke yang namanya slide 1, di sini kita bisa melihat grafik yang di sebelah kanan. Ini ada waktu. Ya, waktu akan bertambah ya. Jadi ada garis absis sumbu X dari ini koordinat 00 ke kanan itu waktu bertambah. Kemudian di sini reactant concentration artinya konsentrasi reaktan dengan bertambahnya waktu maka dia berkurang. Nah, ini laju reaksi. Oleh karena itu kita bisa menerjemahkan laju reaksi berdasarkan grafik ini adalah yaitu ya perubahan konsentrasi reaktan terhadap waktu. Jadi min D reaktan ya, ini sudah terbukti dari persamaan ini per dt perubahan konsentrasi reaktan, berkurangnya reaktan per selang waktu tertentu itu merupakan laju reaksi. Nah, kalau kita bahasnya itu sekarang pada reaktannya ya. Nah, sekarang D itu diferensiasi, artinya kalau dalam matematis itu D delta menunjukkan diferensiasi perubahan yang sangat kecil ya pada sebuah keadaan. Nah, maka min dr per dt ini, min dr per dt itu min dr per dt ya
itu sama dengan V. Nah, nilai V di sini sama dengan konstanta lajunya dikali konstanta R-nya. K, maksudnya konstanta laju kali konstanta dari laju reaksi sendiri. Ingat nih, konstanta laju reaksi itu dikali konsentrasi reaktan. Nah, sekarang kita pakai ya pangkat 0. Kenapa 0? Karena ini menunjukkan bahasan sekarang kita adalah orde 0. Orde 0 apa yang ada di dalam benak kita. Gambarannya itu seperti apa orde 0. Maka sahabat kimia perlu kembali ke yang namanya slide 1. Ya, grafik. Orde 0 itu adalah ketika kalau melihat ini ya, itu adalah ketika nilai konstanta laju, kemiringannya, gradiennya, slope-nya itu sama dengan negatif. Merupakan sama dengan negatif ya, karena dia berkurang terus ya, bertambahnya waktu, maka berkurang konsentrasi reaktannya, slope-nya, gradiennya, kemiringannya, itu adalah konstanta laju yang ternyata merupakan laju reaksi. Konstanta laju reaksi adalah laju reaksinya. Kenapa? Karena nilai untuk mencari gradien atau kemiringan itu adalah delta Y per delta X. Ya. Jadi delta Y-nya adalah konsentrasi reaktan, delta X-nya adalah perubahan waktu. Jadi dy per dx itu adalah gradien alias K, alias slope-nya. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini makanya nilai V sama dengan K kali konsentrasi R pangkat orde 0, maka nilai K yang merupakan K di sini adalah slope atau gradien, slope itu gradien ya, itu adalah perbandingan antara sumbu Y, yaitu V ini laju reaksi, per konsentrasi reaktan ya. Jadi kalau kita lihat kepada ini, itu terbukti ya. Jadi slope-nya ini adalah perbandingan dari V sama dengan K sama dengan, karena K adalah gradien, adalah V sumbu Y-nya, rate of reaction rate-nya, per konsentrasi reaktan. Ingat, ini konsentrasi reaktan karena kita meninjau pada perubahan dari konsentrasi reaktan setelah reaksi berlangsung sekian waktu. Ya, jadi Y per X adalah slope-nya. Artinya apa? Kita boleh menulis bahwa persamaan laju sama dengan berkurangnya konsentrasi reaktan per dt itu sama dengan nilai K konstanta laju atau gradien atau slope dikali konsentrasi reaktan pangkat 0 karena bahasan kita adalah orde 0. Ya. Nah, sahabat kimia, pangkat 0 bilangan apapun yang dipangkatkan 0 ya, ini nilainya sama dengan berapa? 1 ya. Sehingga di sini harusnya kita akan menulis min D per konsentrasi reaktan per dt ya sama dengan K ya, K kali 1. K kali 1 sama dengan K ya. K kali 1 sama dengan apa? K. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang min dr per dt sama dengan kr pangkat 0. R pangkat 0-nya ingat ya 1. Jadi kita mendapatkan persamaan seperti ini. Nah, sahabat kimia, sekarang kita akan menghilangkan simbol delta. Nah, dalam matematis ya, secara matematis delta, kita membaca delta ya, tapi delta di sini secara matematis itu adalah diferensiasi. Ya, diferensiasi. Perbedaan yang sangat limit pada sebuah perubahan, pada sebuah keadaan yang mengalami perubahan yang sangat limit. Oleh karena itu, kita akan menghilangkannya juga secara matematis. Diferensiasi itu bisa kita hilangkan kalau kita melakukan pengintegralan ya. Nah, di sini jadi kita boleh menuliskannya adalah min dr sama dengan K kali dt ya. K kali dt ya, ini seperti ini. Karena ini dikali silang aja. Min dr sama dengan K kali dt. Nah,
K itu adalah konstanta. K adalah konstanta. Konstanta itu bilangan angka. Angka ya sudah jadi angka ya sudah jadi angka. Artinya ya tidak perlu kita diferensiasi ya. Jadi kita lihat lagi, kita kembali ke sini. Min DR sama dengan K kali DT. Min DR sama dengan K kali DT. Min D, konsentrasi reaktan, sama dengan K, konstanta ya, bilangan angka kali DT. Secara matematis, D ya, diferensiasi akan kita hilangkan dengan menggunakan yang namanya integral ya. Integral dari suatu diferensiasinya, integral seperti ini. Maka diferensiasi akan hilang. Ini minnya tetap ya. Jadi kalau min diferensiasi R, artinya di sini integral sebenarnya digunakan untuk salah satunya menghitung luas daerah, kurva misalnya, ya luas daerah yang bentuknya tidak teratur. Maka kalau luas daerah itu pasti ada batasan, batas bawah, batas atas ya. Jadi kalau R di sini, R itu reaktan ya. R itu R0. Kemudian batas atasnya RT. RT. Demikian T. T batas bawahnya T0, maksudnya waktu 0, belum dimulai. Sementara batas atasnya T pada T sekian, artinya ya pada T yang teratas ya, yang mana gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian integral DR itu sama dengan R. Maka D-nya hilang ya. Di sini min, sahabat kimia buka kurung. Min RT, konsentrasi reaktan pada T sekian, dikurangi konsentrasi reaktan pada keadaan yang awal ya, RT min R0. Nah, ini karena konsentrasi maka ini ya kurung siku besar. Sama dengan K, biarkan K-nya, karena K itu konstanta, tidak bisa diintegralkan ya. Integral DT ya T. Integral DA itu A, integral DB B ya. Integral dari diferensiasinya itu adalah angka itu sendiri ya. Jadi K buka kurung TT, T pada T sekian dikurangi T awal, T0. Nah ya, seperti ini. Sehingga RT min R0 itu sahabat kimia bisa menuliskannya min ini min ya, ini min kali min plus. Jadi ya, boleh ya kita tuliskan R0 min RT, R0 min RT ya, betul? Seperti itu. Sama dengan K TT min T0 ya, T0 keadaan awal, T0 ya udah 0 ya, berarti K delta T saja. Nah, sekarang kita boleh menggunakan delta besar ya. Delta besar itu selisihnya sudah besar ya. Artinya bisa kita hitung dengan bilangan yang tidak limit. Nah, sekarang ini R0 min RT itu delta R ya. Jadi delta R sama dengan K kali delta T ya. Tujuannya kita di sini akan menentukan ya, menentukan nilai K-nya. Jadi K konstanta dari laju reaksi adalah delta R, perubahan dari konsentrasi reaktan per delta T. Nah, seperti ini ya. Sehingga R kalau dinyatakan dalam konsentrasi ya sudah K sama dengan delta konsentrasi R dalam molar ya, umumnya dibagi delta T. Ini merupakan K. Dan ternyata nilai K ini ya, nilai K itu apa sih? Ingat, di dalam grafik K itu adalah slope. Ya, slope itu itu bahasa Inggris ya. Sementara dalam bahasa Indonesia itu gradien. Ya, gradien. Gradien diberi simbol M. Bukankah M itu dapat dicari dari perubahan delta Y dibagi delta X?
Jadi kalau sahabat kimia punya dua koordinat masing-masing, maka Y2 min Y1 ya dibagi S2 min X1. Oleh karena itu K ya, K konstanta laju ya. Jadi K itu tulis sini ya, biar sahabat kimia nanti waktu mencatat biar jelas. K itu apa? Singkatan dari apa? Konstanta laju. Konstanta laju. Laju apa? Laju reaksi. Konstanta laju reaksi. Secara grafik, konstanta itu gradien M atau slope. Nah, kalau kita lihat lagi ya, kita selalu bandingkan terhadap bentuk grafik dari order 0. Ya, konsentrasi reaktan per waktu adalah K. K adalah slope-nya. Nah, ini berarti K itu merupakan laju reaksi itu sendiri ya. Jadi di sini jelas terlihat bahwa K itu adalah V. Ya. Kesimpulannya pada order 0, konstanta laju itu adalah V. Oleh karena itu, untuk apa kita mencari nilai K? Pada sebuah kasus laju reaksi, untuk apa kita mencari nilai K? Karena nilai K itu berkorelasi dengan laju reaksi. Ketika nilai K-nya diperoleh, maka kita bisa menentukan nilai K yang sama dengan laju reaksi itu sendiri. Ini adalah order 0. Ya. Order 0 punya ciri khas, yaitu nilai laju reaksinya itu sama dengan nilai gradiennya atau nilai konstanta lajunya. Seperti itu sahabat kimia ya. Jadi kesimpulannya pada order 0, nilai K itu adalah laju reaksi itu sendiri. Dan kalau kita hubungkan dengan grafik dari laju reaksi yang menghubungkan antara waktu laju reaksi terhadap konsentrasi reaktan, maka diperoleh nilai K-nya slope-nya negatif, gradien negatif. Artinya bertambahnya waktu, maka konsentrasi reaktan, jumlah reaktan akan berkurang. Dan perbandingan antara konsentrasi reaktan, berkurangnya reaktan terhadap waktu, ini adalah laju reaksi itu sendiri. Ya. Nah, lalu grafik kedua, kita hubungkan dengan grafik kedua. Ini tadi sudah disinggung sebentar ya. Pada grafik kedua, konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi. Bertambahnya konsentrasi reaktan mau berapapun, mulai dari awal 0 molar misalnya, kemudian kita tambahkan konsentrasi reaktan mungkin bahkan sampai tak terhingga molar, toh laju reaksinya itu akan sama. Alias apa? Di sini tidak punya kemiringan. Berarti slope-nya, konstanta lajunya 0, gradiennya 0, itu dijumpai jika kita membuat atau bahkan mendapati grafik laju reaksi dengan konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi. Seperti itu ya sahabat kimia ya. Jadi order 0 itu punya ciri khas. Kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya berkurangnya konsentrasi reaktan itu berbanding lurus terhadap bertambahnya laju reaksi. Sementara pada grafik yang berikut, yang kedua adalah bertambahnya konsentrasi reaktan berapapun, maka laju reaksi konstan karena tidak punya kemiringan ya. Ini konstan nih. Jadi kemiringannya itu 0. Laju reaksi akan konstan pada konsentrasi reaktan berapapun. Nah, sahabat kimia, dua kesimpulan ini diambil dari hasil percobaan, bisa dibuktikan nanti ya, bahwa dua grafik ini menjelaskan tentang pengertian order 0 pada laju reaksi ya. Yang kita tinjau
dengan dua keadaan ya, yaitu waktu terhadap konsentrasi reaktan seperti ini bentuk kemiringannya, sementara konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi maka kemiringannya tidak ada ya. Dan kalau kita hitung secara matematis seperti ini ya, maka kita mendapati matematis dalam hal ini berbasis integrasi ya. Maka sahabat kimia juga akan membuktikan bahwa nilai K itu sama dengan berkurangnya konsentrasi waktu terhadap konsentrasi reaktan ya, ini terhadap waktu ya. Berkurangnya konsentrasi reaktan terhadap waktu. Delta R per delta T ya. R0 min RT ya. R0 itu keadaan di mana pasti masih full konsentrasinya. RT itu sudah bertambahnya waktu. Berarti misalnya konsentrasi fullnya pada keadaan awal 10 molar, maka setelah misalnya 10 detik tinggal 6 molar. Ya, otomatis ya di sana terjadi pengurangan dari konsentrasi persatuan waktu yang merupakan nilai K, dan K-nya itu adalah laju reaksi itu sendiri ya. Jadi keadaannya seperti ini ya. Jadi seperti dibolak-balik gitu ya. Toh kata kunci yang sahabat kimia temukan adalah yaitu pada konstanta lajunya, pada berkurangnya konsentrasi reaktannya, pada waktu reaksinya ya, pada gradiennya, slope-nya ya, pada nilai K-nya yang kita bisa tentukan berdasarkan jenis order reaksinya. Ya, bahasan pada video kali ini adalah baru pada orde 0 ya. Dari orde 0 seperti itu sahabat kimia, dan ini akan berbeda lagi pada orde 1, orde 2, bahkan orde pecahan ya. Tapi Bu Eli akan bahas hanya pada orde 0 dan orde 1 saja dulu ya. Juga mungkin nanti bisa kita kembangkan ya ke orde kedua. Baik, terima kasih sahabat kimia. Silakan diulang-ulang. Semoga mendapatkan benang merah dari penjelasan ini dan terus semangat belajar. Tuhan memberkati. Amin.